Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata kuliah Desain Komunikasi Visual atau DKV. Kali ini kita akan membahas materi tentang tipografi. Apa itu tipografi? Tipografi dapat dibilang adalah segala disiplin yang berkenaan dengan huruf. Nah, tipografi sendiri berbeda dengan yang namanya lettering. Dapat dilihat ada dua ilustrasi. Yang sebelah kanan adalah menu makanan, yang sebelah kiri juga menu makanan. Yang satu adalah tipografi dan yang satu adalah lettering. Nah, yang disebut dengan tipografi adalah yang sebelah kiri. Nah, sedangkan sebelah kanan itu disebut sebagai lettering. Bedanya apa? Kata kuncinya ada pada duplikasi. Tipografi terdapat unsur duplikasi yang dapat dipakai dan berulang untuk keperluan massal. Jadi dapat dicetak berulang-ulang ya. Kemudian lettering dibuat dengan tangan dan tidak diproduksi massal. Nah, dia tujuannya adalah untuk ditonjolkan keindahannya, sisi keindahannya. Nah, sedangkan untuk tipografi, dia bisa diduplikasi dan dipakai berulang-ulang. Nah, terdapat anatomi tipografi ya, ada macam-macam di ilustrasi ini. Nah, kalian tidak perlu menghafal semuanya, hanya cukup menghafal satu bagian saja dalam anatomi tipografi, yakni serif atau ekor kalau dalam bahasa kita. Nah, kita lihat ada beberapa contoh tulisan. Ada contoh beberapa typeface ya. Typeface ini berbeda dengan font ya. Font typeface sendiri adalah keluarga huruf ya, ada serif, ada sans serif, ada script, dan juga dekoratif. Nah, kita coba cermati, kita rasakan dahulu, kira-kira huruf serif dan juga sans serif ini ada perbedaan apa yang kira-kira bisa kalian cermati. Ketika kita melihat serif, kita akan merasakan bahwa huruf tersebut memiliki sifat yang klasik, elegan, anggun, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dengan sans serif, kita merasa huruf ini tegas, kuat, kokoh, modern, futuristik. Yang membedakan antara serif dan sans serif ini terdapat pada ada atau tidaknya serif atau ekor dalam bahasa kita. Dalam huruf serif terdapat ekor atau serif ya. Kemudian dalam sans serif tidak terdapat ekor. Nah, tidak terdapat ekor pada masing-masing hurufnya. Nah, sehingga ini memberi kesan bahwa huruf serif itu terlihat klasik, anggun, kemudian elegan. Nah, sedangkan sans serif itu memberi kesan modern, futuristik, kokoh, tegas, dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya pada dua tersebut ya. Kemunculannya pun juga sama ya, serif muncul terlebih dahulu, dia muncul sejak era Romawi, sejak zaman dahulu hingga kemunculan media paling pertama, media cetak paling pertama. Kemudian masih dipakai hingga munculnya komputer. Nah, ketika munculnya teknologi komputer, kemudian huruf yang muncul dalam layar monitor itu kemudian tereduksi ya, mengalami pengecilan ya. Karena layar komputer ditampilkan dengan pixel, sehingga ekor-ekor pada huruf sans serif menghilang. Nah, kemudian dipangkas menjadi sans serif ya. Kemudian muncullah tipe-tipe typeface bernama sans serif atau tanpa ekor kalau kita alih bahasakan. Kemudian ada lagi typeface yang bernama script. Nah, script ini kalau kita rasakan dia juga klasik ya, klasik, terus anggun. Nah, bedanya dia ini ya, menonjolkan keindahan, menonjolkan sisi estetika, keindahan, karena dia mirip dengan goresan tangan ya. Berbeda dengan huruf sebelumnya, serif dan sans serif yang kerap dipakai untuk keperluan mengetik ya di komputer, terutama sans serif. Kalau serif dia banyak muncul di media cetak ya. Nah, script ini muncul ketika komputer sudah modern ya.
ketika komputer sudah modern, kerinduan terhadap huruf-huruf yang berbentuk tulisan tangan pun muncul. Nah, kemudian muncullah huruf script ini ya. Nah, dia bentuknya sangat elegan, sangat memberi kesan kenangan ya, memberi romantisme ya. Contohnya pada huruf-huruf ini. Nah, huruf-huruf ini kerap dipakai oleh kafe-kafe ya, terutama untuk memberi dekorasi di interior mereka. Kemudian ada lagi jenis tipe typeface dekoratif ya. Nah, tipe typeface dekoratif ini digunakan hanya untuk sebagai judul saja, tidak disarankan untuk menggunakannya sebagai body text karena akan menimbulkan susah terbaca ya, readability-nya akan berkurang ya, karena ini yang ditonjolkan adalah estetikanya. Karena dia rumit, dia indah, ketika untuk ditulis di body text dia mudah terbaca, susah terbaca ya, sorry. Nah, kemudian ada lagi typeface dan kepribadiannya. Nah, setelah kita mengetahui beberapa tipe typeface tadi, kita akan mencoba berkenalan dengan kepribadian dari typeface tersebut. Nah, di gambar pertama ada tulisan bayi lucu. Nah, bayi lucu kira-kira yang pas yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Gampang ya. Karena dekoratif, mudah ditebak ya. Yang kiri jawabannya. Kemudian tulisan Europe. Nah, Europe atau Eropa ya kalau versi kita. Mana yang kira-kira cocok dengan typeface-nya? Kanan apa kiri? Jawabannya adalah yang kanan. Lalu berikutnya ada tulisan kenangan indah. Nah, kira-kira mana typeface yang cocok untuk menuliskan kenangan indah? Yang kanan apa yang kiri? Jawabannya yang kiri lagi ya. Berikutnya ada lagi typeface tulisan cerita seram. Kira-kira mana yang pas, kanan apa kiri? Nah, mudah ya karena dia dekoratif, yang kiri ya. Kemudian ada lagi, ini mulai agak saya tingkatkan levelnya. Modern, yang kiri atau yang kanan? Ya, yang kanan. Kemudian gaya klasik, yang kiri apa yang kanan? Yang kanan lagi. Berikutnya ada yang namanya kebudayaan. Yang kiri apa yang kanan? Sekarang yang kiri ya. Nah, kemudian yang terakhir ada gadget canggih. Nah, kira-kira typeface yang cocok yang mana? Jawabannya adalah yang kiri. Dan terima kasih, sekian presentasi saya terkait tipografi. Semoga dapat diaplikasikan ketika membuat desain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.